Halo semua, hari ini kita akan belajar ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu merupakan ikatan yang terjadi antara satu atom dengan atom yang lainnya. Nah, ikatan kimia di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah ikatan ion. Ikatan ion ini terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau logam, di mana biasanya di sini dia bermuatan positif, dengan atom yang menangkap elektron atau non logam, dan biasanya di sini non logam itu bermuatan negatif. Contohnya di sini ada Na. Na itu merupakan golongan satu. Dia punya elektron valensi atau elektron terluarnya itu jumlahnya cuma satu. Dan ada Cl. Cl di sini punya elektron valensi itu 7. Jadi elektron terluarnya itu ada 7. Dan kita tahu, ingat aturan oktet di mana mereka mencoba untuk nyampe 8 biar bisa stabil. Si Na di sini akan melepaskan satu elektronnya untuk bisa stabil, dan Cl memerlukan satu elektron lagi untuk bisa stabil. Oleh karena itu, Cl di sini akan menarik satu elektron dari Na, di mana elektronegatifan Cl juga lebih tinggi daripada Na di sini, sehingga dia ditarik satu elektronnya, Na melepaskan elektronnya, dan nanti Na ini akan bermuatan positif dan Cl bermuatan negatif. Kemudian kedua Na dan Cl di sini akan bereaksi membentuk NaCl. Ada beberapa sifat ikatan ion. Jadi, yang pertama, merupakan zat padat yang titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Jadi si ikatan ion ini memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Contohnya ada NaCl. NaCl meleleh pada 801 derajat Celcius. Kemudian contoh sifat yang lain ada rapuh. Jadi ikatan ion itu relatif rapuh ya, sehingga hancur jika dipukul. Kemudian ada yang ketiga, lelehannya itu menghantarkan listrik. Dan yang keempat, larutannya di dalam air dapat menghantarkan listrik. Kita tahu nih, ikatan ion kan terdiri dari unsur yang bermuatan positif dan yang negatif ya. Nah, ketika dia dilarutkan, maka si positif negatif ini sangat bisa gitu untuk menghantarkan listrik. Dan lelehannya juga bisa menghantarkan listrik karena dia positif negatif gitu, bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik ikatan ion ini. Kemudian kita lanjut ke ikatan kovalen. Nah, untuk yang ikatan kovalen itu terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Jadi di sini ikatan kovalen itu terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron, atau kita bisa katakan sesama atom non logam, sama-sama minus nih. Contohnya ada H. Oke, H itu di sini dia bukan H+ ya, tapi H-. Karena H itu sebenarnya bukan logam, teman-teman. Nah, kemudian dia bereaksi dengan Cl. Cl punya 7 elektron terluar. Ketika dia bereaksi di sini akan membentuk rumus Lewisnya akan seperti ini. Jadi yang ini itu adalah elektron dari H. Kemudian 7 elektron lainnya, atau di sini 1 elektron yang ini merupakan dari Cl, dan dipakailah bersama-sama ini untuk membuat suatu ikatan yang dinamakan dengan ikatan kovalen, menghasilkan rumus Lewis yang seperti ini. Nah, untuk yang H itu memerlukan aturan doublet ya, dimana dia perlu mencapai 2 elektron untuk bisa stabil. Sehingga di sini kalau kita petakan, yang di bagian sini untuk yang H sudah 2, jadi benar. Kemudian kalau yang Cl kan dia aturan doublet nih, 8. Nah, kalau kita lingkari di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah 8. Berarti struktur Lewis atau rumus Lewisnya sudah benar. Nah, kemudian ini namanya rumus bangun, atau bisa dikatakan juga rumus struktur.
dan ini adalah rumus molekulnya. Rumus bangun itu merupakan rumus Lewis dengan mengganti setiap pasangan elektron ikatan dengan sepotong garis. Jadi tadi kan ada 2 titik di sini ya, atau kita bisa katakan 2 elektron ya. Nah, saat 2 elektron ini kita lambangkan dengan sepotong garis ini. Sama dengan H2 juga. Kayak gini. Oke. Contoh lainnya ada H2O. H2O itu di setiap satu potong garis di sini tuh terdiri dari 2 titik atau 2 elektron yang dipakai berikatan, dimana ini adalah ikatan kovalen dan ini juga adalah ikatan kovalen. Oke, kita lanjut ke ikatan rangkap 2 dalam molekul oksigen. Nah, untuk molekul oksigen atau O2 di sini ternyata dia punya ikatan rangkap 2. Oke, oksigen itu punya nomor atom 8. Kalau kita konfigurasikan nanti bentuknya kan 26 ya. Ingat 2882. Nah, ini sudah pengaplikasiannya. Jadi 26 dimana elektron valensinya itu yang terakhir ini kan. Nah, elektron valensinya 6. Berarti dia butuh untuk mencapai 8. Si oksigen ini butuh 2 elektron untuk mencapai aturan konfigurasi oktet tadi. Sehingga nanti dia bisa stabil. Oleh karena itu dia butuh 2 elektron lagi mencari pasangannya untuk berikatan dan mencapai kestabilan. Ketika kita mereaksikan oksigen dengan oksigen di sini, O itu punya elektron terluarnya atau elektron valensinya kan ada 6. Ini 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini juga sama 6. Nah, di sini kan sama-sama negatif, sama-sama memerlukan 2 elektron, sehingga nanti ketika dia bereaksi kedua atom di sini O dengan O akan sama-sama memberikan 2 elektronnya untuk bisa berikatan dan mencapai kestabilan. Kalau kita bisa petakan di sini aturannya kan sampai 8 nih. Kalau kita petakan yang ini merupakan kepunyaannya si O bagian kiri. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian yang O di bagian sini punyanya yang ini juga. Jadi 8. Oke, berarti sudah benar nih struktur Lewisnya. Kemudian rumus bangunnya tinggal kita ganti 2 pasangan ini dengan 2 buah potong garis kayak gitu. Nah, nanti rumus molekulnya akan menjadi O2. Atau kalau lebih kompleks lagi kita gambarkan seperti ini. Jadi di kulit terluar dari oksigen itu kan ada 6. 2 dipakai untuk berikatan karena dia perlu 2 elektron lagi, sama-sama memberikan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Oke, lanjut kita ke ikatan rangkap 3, di mana ini terjadi di salah satu molekul, yaitu molekul N2. Nitrogen atau N itu punya nomor atom 7. Kalau kita konfigurasikan dia akan menghasilkan seperti ini, 2, 5. Sudah 7 kan kalau kita jumlahkan. Nah, kemudian si 5 ini untuk nyampe 8 memerlukan 3 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Untuk bisa sampai 8 itu perlu 3 elektron lagi kan. 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, sekarang mereka akan berikatan antara N dengan N. Nah, N ini punya 5 elektron terluar di kulit terluarnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi kita ketahui bahwa N itu butuh 3 elektron lagi. Sehingga dia harus ngambil 3 elektron. Yang N di sini juga sama, harus ngambil 3 elektron. Akhirnya mereka saling memberikan 3 elektron. Nah, ketika saling memberikan nanti berikatanlah mereka. Jadilah seperti ini. Ini ada 3 ikatan rangkap. Nah, yang satu pasangan ini disebut dengan PEI atau pasangan elektron ikatan.
P itu pasangan, E itu elektron, I-nya itu adalah ikatan, pasangan elektron ikatan. Nah, kalau kita petakan, benar nggak nih sudah nyampe aturan oktet? Oke, kita beri garis. Ini adalah kepunyaannya si N bagian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sama. Berarti sudah 8 ya. Kemudian kalau kita petakan yang di bagian sini juga sama. Berapa dia nilainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti sudah benar. Nah, nanti tinggal kita ganti satu pasangan yang di sini jadi garis kayak gini, kemudian di sini juga garis, kemudian di sini juga garis. Nanti rumus bangunnya akan seperti ini. Atau kita bisa lebih kompleksnya seperti ini ya. Nah, ini adalah 3 pasangan elektron yang dipakai untuk membentuk ikatan kovalen antara N dengan N, di mana di sini terbentuk 3 rangkap ya. Lanjut ke jadi tadi sudah dimention bahwa pasangan elektron ikatan atau PI itu adalah pasangan elektron yang dipakai bersama-sama ya. Kemudian ada nama istilahnya lagi pasangan elektron bebas atau PEB. Pasangan elektron bebas merupakan pasangan elektron yang tidak dipakai berikatan. Nah, contohnya seperti ini. Ada pH3, di mana kita lihat di yang ini kan dipakai berikatan dengan P dan H, menggunakan satu pasangan elektron ini untuk berikatan. Jadi namanya adalah PEI. Kemudian yang ini merupakan pasangan elektron bebas, di mana dia tidak dipakai untuk berikatan. Jadi bebas gitu. Makanya disebut dengan pasangan elektron bebas. Contoh lain, kalau kita menghitung si pH3 di sini ya, dia punya 1 PEB dan 3 PEI. Pasangan elektron ikatannya ada 3. Di sini 1, di sini 1, di sini juga 1. Contoh lainnya adalah molekul H2O, di mana H2O itu mengandung 2 pasangan elektron ikatan atau PEI dan 2 pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, untuk molekul NH3 mengandung 3 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Nah, molekul CH4 mengandung 4 PEI dan tidak ada PEB karena C kan dia golongan 4 ya, dia punya 4 elektron terluar di kulit terluarnya. Nah, semua itu dipakai untuk berikatan karena yang berikatan hanya ada 4 gitu. Jadi masuk akal kalau dia mempunyai 4 pasangan elektron ikatan. Tanpa kita gambar struktur Lewesnya, kita sudah bisa tahu tuh dia punya 4 pasangan elektron ikatan dan tidak ada PEB. Lanjut, ini ada ikatan kovalen koordinasi. Apa yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi? Jadi ikatan kovalen koordinasi itu merupakan ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom saja, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Jadi cuma satu yang nyumbang untuk berikatan, yang satunya nggak nyumbang tuh. Nah, ikatan kovalen koordinasi hanya dapat terjadi jika salah satu atomnya mempunyai PEB. Contoh, di sini ada NH3 akan berikatan dengan H+, membentuk ikatan kovalen koordinasi NH4+. Dan di sini NH3 itu ini ikatan pasangan elektron ikatannya ya, PEI-nya di sini juga ada PEI, kemudian di sini juga ada PEI. Nah, ini elektron bebasnya, pasangan elektron bebasnya, sedangkan H di sini kan sudah melepaskan satu elektron ya. Dia nggak punya satu elektron lagi untuk untuk berikatan dengan yang lain. Jadi oleh sebab itu si N ini karena dia punya PEB, akhirnya dia ngasih 2 elektronnya itu ke H+ ini secara percuma dan mereka berikatan gitu, menghasilkan NH4+. Ya, seperti ini. Di sini sudah sesuai nih pasangan elektron yang ini
itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi yang dipakai bersama, dari N saja yang nyumbang. Oke. Nah, mereka sudah oktet di sini si N. 2, 4, 6, 8. Oke. Nanti rumus strukturnya akan seperti ini dan rumus molekulnya adalah NH4+. Jadi pasangan elektron yang dipakai bersama atau ikatan kovalen koordinasinya itu adalah yang di sini. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya.